Selamat datang di podcast Rekreasi. TVRI Yogyakarta. Ngomongin tentang waste atau Yes. sampah atau limbah, sebenarnya kan yang sekarang yang kita banyak concern itu adalah chemical waste. Kemudian juga ada clothing, terus Iya, kan? dan fashion. fashion itu juga salah satu penyumbang sampah dan juga Sampah. limbah ya yang Bener. gede. Tapi yang ternyata tidak disadari di dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai manusia kan kita memang sangat-sangat amat dekat dengan pernotolan duniawi. Penotolan Ya duniawi kan? itu bahasa mana ya, mohon Bahasa maaf. saya. Iya Dan- benar. Tapi memang kadang kalau kita makan terus dibuang jadi food Iya waste iya gitu iya, kan maksudnya kita gini, nggak- kadang-kadang manusia itu tidak sadar bahwa daily need yang mereka memang makan. Betul. Cuman porsinya seberapa, kemudian kebutuhan yang mereka seberapa. Itu yang kadang-kadang kita nggak ngerti dan Iya. kadang-kadang kayak ya udahlah buang aja deh, ada ayam, ada ini, ada itu dan segala macam. Padahal itu Bener jadi banget. salah satu penyumbang sampah dan juga limbah yang Kayak juga cuma gede. lapar mata gitu loh, tau gak sih? Kayak, Iya. ih pengen ini deh, tapi abis itu nggak kemakan gitu kan sayang banget. Nah, di episode kali ini Sobat Rekreasi kita bakal ngebahas tentang food waste dan juga turunan dan integralnya gitu. Turunan dan Apakah ini integral. matematika? Enggak. Sama Salsa Yeay, dari hai, GiFood. Salsa. Jadi Salsa ini kalau boleh diceritakan background dari si GiFood ini kayak gimana sih sebenarnya? Karena founder. tadi kan aku dan juga Dinda ngebahas tentang food waste gitu Iya. sebagai salah satu penyumbang sampah dan Sampah. juga limbah terbesar di dunia gitu. Betul. Tapi concern dari GiFood ini sendiri seperti apa Salsa? Nah itu juga jadi cerita yang sangat panjang ya Kak. Waduh, asik. Jadi Kita jangan sedih, kita episode ini tuh 3 hari. Ya, khusus Nah. kamu 3 hari kita di sini boleh ngobrol. boleh. Nah jadi ceritanya itu adalah ketika foundernya GiFood itu sendiri Ya. gitu, which is Mas Noval, Mas Fatin Noval. Halo, Dia Mas. dulu salah satu Hai. mahasiswa teknik industri Ya. angkatan Oke. 2017. Nah di tahun itu Mas Noval ini kan aktif kegiatan mahasiswa gitu ya Kak. Yang mana setiap kegiatan mahasiswa itu pasti kita pesen makanan gitu kan. Cuman ternyata nih ketika kita si event ini mau ngundang katakanlah 100 orang kayak gitu. Otomatis kita pesennya tuh ya namanya mahasiswa gitu. Jadi kayak lebih baik lebih daripada kurang gitu kan Betul. takutnya. Jadi ketika undangannya 100 belinya 120 kayak gitu. Nah, ternyata yang datang cuma 70 orang. Nah, nggak panitia banget. Ya, panitia. Nah makanya dari situlah akhirnya margin sisa makanan lebihnya itu jadi banyak gitu. Apalagi kalau misalnya anak-anak UGM kan banyak nih event kayak gitu ya waktu dulu, yang pada akhirnya ya terkumpullah makanan yang lebih itu tadi. Cuman yang jadi concern Mas Nova saat itu adalah ternyata di sekitar UGM itu masih banyak masyarakat yang membutuhkan makanan Iya, gitu. iya. Oke. Nah, apalagi yang daerah UGM kan itu banyak ya masyarakat yang menengah ke bawah yang ternyata bisa nih kita bantu dari makanan lebih yang event mahasiswa ini hasilkan gitu. Nah, dari situlah dipertemukan Mas Noval ini mencoba untuk mempertemukan gitu antara orang yang kebutuhan makanan dengan orang yang membutuhkan makanan. Oke. Gitu. Tapi kalau boleh tahu ini nggak panitia-panitianya itu ketika beli makanan masih ayam-ayaman nggak atau udah yang lain? Dulu tuh soalnya zaman ke panitia waktu kuliah Zaman kapan itu tuh? pasti si ayam ini nih, satu produk ayam ini yang memang pasti selalu ada di setiap kepanitiaan. Nah, Minyak enggak, sekarang minyak udah melelele tahu. wah, Udah serem mulai. ya lele. Tapi anyway, tadi berarti GiFood ini berawal dari kegelisahan ya, berarti kegelisahan, seorang founder kegelisahan. yang ada makanannya lebih ya, bukan makanan sisa ya berarti Iya, ya, makanan lebih. makanan lebih dan itu masih sangat layak untuk dimakan gitu. Kemudian sadar bahwa di sekitaran tempat kalian berkuliah dan juga berkegiatan itu ternyata masih banyak yang membutuhkan makanan gitu. Terus akhirnya dari situ loncat kemana lagi nih sampai akhirnya kemudian oh yaudah deh kita bikin GiFood aja deh gitu. Kayak sebagai platform gitu. Nah, kalau itu Mas Noval dulu ini sih berawal dari concern itu tadi, larinya ke ide lomba dulu. Jadi Oh, I Mas see. Noval dan teman-temannya Triggernya dari lomba iya, berarti ya? dari lomba. Oke. Jadi dari lomba ikut banyak kompetisi dan pada akhirnya ya sering juara gitu. Ya. Nah, dari situ dapat suntikan dana nih dari hasil lombanya yang pada akhirnya mencoba untuk kebetulan timnya Mas Noval ada salah satu anak tekniknya yang bisa coding. Jadi ya Oke. mempermudah untuk jasa inilah ya, membuat web aplikasinya gitu. Oke. Yang pada akhirnya
dari suntikan dana dan skill dari timnya Mas Noval sendiri, akhirnya terbentuklah sebuah website aplikasi. Nah dari situ sebenarnya konsepnya nggak jauh beda sama kayak Gojek gitu sih Kak. Jadi kayak GoFood lah ya. Nah dimana kan tadi konsepnya platformnya adalah mempertemukan kan. Nah di situ orang-orang yang mau memberi itu namanya giver. Nah si giver ini nanti bisa posting makanan lebihnya, deskripsinya, makanannya berapa jumlahnya, terus udah diproduksi sejak berapa jam atau menit yang lalu kayak gitu. Nah nanti ketika udah dipost, nah si calon receiver ini bisa lihat postingannya di situ. Nah nanti bisa langsung datang ke tempat atau lokasi yang dari giver tentukan gitu. Gitu simpelnya. Oh berarti sesederhana itu sebenarnya ya. Berarti sistemnya adalah si receiver yang menghampiri giver sesuai dengan tempat yang sudah ditentukan gitu ya berarti ya? Iya. Kayak sistem COD, tapi COD-nya bukan si pengirimnya bukan yang cash on delivery, tapi food on delivery gitu kan? Oke. food on nyamperin dong. Food on nyamperin. Iya. Food on nyamperin. Kalau delivery kan diantar. Gitu Terus kan. itu cara menjaring, maksudnya gini, itu kan aplikasi mempertemukan ya. Bagaimana cara teman-teman dari GoFood menjaring si giver dan receivernya itu? Apakah kalian mendata dulu atau gimana? Atau kita kalau misalnya mau join jadi giver tuh gimana caranya kayak gitu? Ya itu sebenarnya kalau terus ya ceritanya agak panjang juga sih ini Kak. Jadi waktu awal banget tuh sebenarnya kita belum ke website aplikasi dulu, tapi kita nyoba lewat OA Line dulu. Jadi sistemnya sama kayak gitu. Dari situ kan mahasiswa kan akhirnya banyak yang mengetahui ternyata ada nih platform yang menghubungkan seperti itu. Yang pada akhirnya di OA Line itu kayaknya usernya sekitar 4.000-an lebih. Nah dari situ melihat antusias dari teman-teman mahasiswa, nah baru beralih ke website aplikasi itu tadi. Nah yang pada akhirnya dari website aplikasi itu coba kita publikasikan secara lebih gitu untuk meningkatkan exposure-nya ke sosial media. Jadi ya tentunya dari postingan kayak konten food waste dan sebagainya, terus nanti kita bisa kolaborasi dengan organisasi atau komunitas di UGM kayak itu. Dan alhamdulillahnya sampai sekarang kita ini sih banyak banyak yang mau berkolaborasi dengan kita. Dan salah satunya yang udah kita bertahan sampai sekarang itu hotel, salah satu hotel terbesar di Jogja. Ya, itu setiap dia hari memang Jumat. setiap hari Jumat dia hari kemudian Jumat, mengabari bahwa ini ada makanan gitu ya? lebih nih kayak gitu. Gitu. Ada makanan lebih, terus minta bantuan GoFood buat menyalurkan gitu. Dan barusan aja kemarin ini ada satu hotel lagi yang mau ngajak kerja sama kita juga. gitu. Udah berapa tahun sih GoFood berarti sampai Dari sekarang? tahun 2017. Berarti sudah 6 juga ya? tahun ya. Iya, Bahkan 6 sejak tahun. sebelum endemi kemarin ya? Iya. Wow, luar biasa. Maksudnya berarti sustain juga gitu loh sistem ini dengan. Cuman aku masih penasaran, terus itu receivernya itu tuh bisa siapa aja, dan dari receiver itu bisa disalurkan ke siapa aja, itu terserah receivernya ya? Maksudnya kayak terserah givernya. bukan, maksudnya kan kalau giver itu kan kayak gitu cara joinnya. Tapi kalau kalian bisa menentukan atau at least menjaring si receiver tuh gimana sih? Yang penerimanya ya sekarang. Itu tuh apakah kalian mendata? Kan mostly mereka juga kalau receiver yang langsung yang sesuai dengan visi dan misi itu kan tidak semuanya menggunakan internet gitu kan, atau mungkin ada yang menggunakan internet tapi nggak paham dan lain sebagainya. Itu cara teman-teman menjaring si receivernya itu gimana? Agar lebih tepat sasaran gitu. Bener, agar lebih tepat sasaran sebenarnya, bukan terus nanti dipakan sendiri atau gimana gitu. Oke, sorry tadi ada yang lost dikit. Jadi sebenarnya tadi kan ada sistem giver yang ngeposting, terus nanti receivernya bisa ngambil gitu. Nah, ada opsi yang kedua yaitu kalau misalnya porsi makanannya itu lebih dari 10 porsi, nah itu nanti bisa minta bantuan volunteer GoFood buat ngambil makanannya, nah kita yang bagiin gitu. Jadi dari internal volunteernya GoFood sendiri. Nah, yang dari sistem opsi yang kedua inilah yang kita bagiinnya ke jalanan itu tadi gitu. I see. Berarti memang tidak hanya menjaring segala sesuatunya lewat aplikasi website dan juga internet gitu ya. Tapi memang dari lingkungan sekitarnya juga diperhatikan gitu. I see. Lewat itu dan itu juga lebih ke ada jemput bola kali ya berarti ya. Iya, jemput bola sistemnya. Oke. Nah, aku penasaran kalau Salsa sendiri di GoFood ini sebagai apa? Aku Chief Social Impact. Chief Social Impact loh ya. Kecil-kecil Kalau jadi Ana? chief. Kok saya Enggak dong, ya sudahlah. Tapi berarti yang menarik tuh gini, ketika seorang giver ini mau ngasih makanan gitu ya,
apakah ada kriteria-kriteria tertentu makanannya harus seperti apa di luar daripada pembelian atau mungkin pembuatannya Produksi. Berapa menit atau berapa jam yang lalu gitu. Apakah ada makanan-makanan tertentu yang memang no pastry misalnya, atau no pasta atau apapun gitu, nggak atau boleh ada makanan nggak basah, kriteria gitu ada kan. kriteria tertentu nggak gitu yang ditetapkan? Nah, itu enggak sih Kak. Jadi makanan apa aja tuh bisa. Cuman ini yang paling kita hati-hati dari apa ya? Kayak kita memberikan warning aja ke givernya ini adalah kontrol dari makanannya itu sendiri gitu. Karena kan kita apa ya? Nggak bisa serta-merta menolak si giver ini untuk nggak ngasih gitu kan. Karena ya kita pada akhirnya kita minta tolong si giver ini untuk mengontrolnya dengan tiga indera manusia: penciuman, Pengecap. penglihatan, dan Pengecapan. bukan Bukan. apa sih, Iya, bisa. bau, Bisa. warna, Tidak. bau, warna, Tekstur. ada aku lupa satunya. Ayo, Kayaknya ayo, tekstur. ayo. Bahwa Ya. warna dan juga tekstur berarti. Ya, gitu. Jadi dilihat gitu, yang pada akhirnya kita bisa tahu ya, ini makanannya masih layak dibagikan atau enggak. Nah, dari situlah kontrol sistem yang kita warning ke givernya biar apa ya, mereka memastikan bahwa ini emang masih bisa dibagikan ke masyarakat. Tapi pernah nggak dari teman-teman GiveFood sendiri ingin dapat makanan gitu kan dari giver, udah di warning, tapi ternyata ketika datang, loh kok ternyata sudah Jujur karena saya baru join kemarin tahun 2022, selama record saya di GiveFood ini kebetulan belum ada yang seperti itu sih Kak. dan jangan sampai ada ya. Jangan sampai ada. Jangan sampai jangan sampai. Jangan Karena sampai, itu karena- masih ke orang, maksudnya bukan terus Ya maksudnya gini deh, kalau apa namanya, kita ngerasa bahwa makanan itu sudah tidak pantas untuk dari segi rasa, dari segi warna, dari segi tekstur dan apapun itu gitu ya, ya jangan dikasih gitu. Bener. Niat baik tuh kadang-kadang boleh, tapi kalau itu merugikan orang lain kan juga itu harus dikontrol dari diri sendiri. Ya, pertimbangannya diri sendiri lah. Kalau kita masih doyan kayaknya cuman kayak udahlah kayak gitu, kasih ke orang nggak apa-apa. Tapi itu kalau dari segi jumlah, apakah misalnya nih saya punya satu Box. makanan gitu ya, satu box saja gitu, apakah itu juga boleh diberikan gitu atau harus ada berapa minimalnya dulu gitu? Kalau untuk kategorinya itu tadi sih Kak, kalau misalnya lebih dari 10 porsi itu bisa pakai opsi yang membutuhkan volunteer. 10 porsi untuk satu giver. Untuk Iya, satu dari giver. Oke. Tapi kalau misalnya di bawah 10, nah itu bisa pakai opsi yang tadi receivernya yang datang ke givernya gitu. I see. Ini sebetulnya sangat berguna ya untuk teman-teman, sebenarnya tidak hanya yang let's say menengah ke bawah gitu ya, tapi juga berguna untuk teman-teman rantau. Ya. Gitu karena Iya ini benar kan? Maksudnya adalah karena gini, kadang-kadang anak-anak rantau itu ya saya anak rantau juga paham lah ya, kadang-kadang benar-benar. ada masa dimana kayak udah Paceklik. gitu loh. Ada. Ini jangan apa ya, jangan malu-malu gitu. Bahkan teman-teman kalau modal bensin aja ya udah saling apa ya, take and give aja gitu, saling simbiosis mutualisme. Yang satu nggak buang makanan, yang satu dapat makanan. Dan ini pun juga layak gitu loh. Tidak dipungut biaya. Ya bener kan? Iya. Iya benar. Gratis. Terus aku mutusin juga, aku koreksi sendiri. Sorry Kak, salah kayak gitu. Aduh, enggak ya. Enggak, tapi memang tanpa dipungut biaya. Tapi bener sih, maksudnya kayak itu memang menyasar, akhirnya jadi lebih luas lagi ya dari visi yang awal, terus akhirnya bisa menjangkau banyak lapisan. Apalagi anak-anak mahasiswa gitu ya, atau anak-anak rantau dekat banget sama yang namanya website, social media, Instagram mungkin atau apa segala macam yang bisa dapat banget dapat banget jadi sasaran pasarnya si GiveFood ini gitu. Tapi jangan tiap hari, kalau pas ada duit ya udah, jangan itu kasih yang lebih membutuhkan gitu loh maksudnya ya, teman-teman ya. Kadang Nah, ini jadi timbul pertanyaan nih, kalau misalnya nih si receivernya ini pada akhirnya kayak ya udahlah gue gantungin diri aja deh gitu tiap hari atau tiap sama minggu GiveFood gitu. Itu gimana cara menyeleksinya gitu? Sebenarnya kalau kayak gitu ya ini sih Kak, kayak sistemnya kan emang cepet-cepetan gitu ya. Kayak misalnya giver ngasih 20 porsi nih. Nah, nanti di websitenya itu bakalan ada kayak semacam kode gitu, yang mana ketika kita datang ke givernya itu harus pakai kode itu gitu. Oke. Nah, cuman kalau untuk membatasi misalnya nih satu orang mau ngambil setiap hari gitu nggak bisa juga sih. Nggak bisa, Jadi ya. ya terserah dia mau ngambil berapapun gitu. Cuman bisa tapi kalau misalnya menurutku itu jadi satu poin yang
lebih juga sih. Jadi mungkin kedepannya bisa aja gitu ya, inovasi GoFood dijadikan kayak oh ini orang aktif banget nih buat save food waste kayak gitu. Yang mana nanti bisa apa ya dapat reward atau apa kayak gitu. Iya. Jadi GoFood Ranger atau Tapi sebenarnya nggak salah juga sebenarnya untuk itu, karena dia juga membantu untuk mencegah atau mengurangi food waste kan. Cuman kadang kayak ada orang yang lebih butuhkan juga gitu loh somehow, but ya it's fine. nggak apa-apa kalau emang pas lagi butuh banget gitu ya. Ternyata butuhnya tiap hari, ya udahlah gitu. Tapi ketika gitu memang kan. pas lagi nggak butuh ya sebisa mungkin kita sebagai manusia ya saling berbagi aja. Kesadaran aja sih ya kalau kayak Gitu. Nah, berarti sekarang sudah jalan 6 tahun. Terus sudah Oh iya kan bener, 2017 tadi. Oh iya bener. Udah ada hotel salah satu hotel ternama 2 di tadi Jogja. Kemudian ada yang baru saja mau bergabung gitu kan. Kira-kira ke depannya nanti akan dibawa kemana lagi inovasi dan segala macamnya dari GoFood ini? Kalau untuk inovasi sebenarnya kita mau ini kan sampai sekarang masih social planner gitu ya Kak. Ya. Nah kita pengen nih coba bertransisi ke entrepreneur juga gitu. Jadi kita menaungi 2 sistem ini, dimana entrepreneur ini kita bisa pakai ide semacam kayak last minute deal gitu. Jadi dimana orang-orang yang orang-orang yang punya perusahaan F&B gitu. Nah ketika di detik-detik terakhir mereka masih produknya masih belum kejual gitu. Nah, bisa banget nih dijual di GoFood tapi dengan harga yang lebih murah kayak gitu. Itu ya suatu hal yang menarik, cuman sampai sekarang belum bisa terrealisasikan. Dan masih banyak butuh analisis ya kalau kayak gitu ya. Maksudnya karena kadang-kadang kan kita juga memikirkan dari segi kadaluarsanya kapan misalnya. Karena kadang-kadang kan ada makanan-makanan yang memang jangka panjang, tapi ada juga makanan-makanan yang harus last minute dimakan. itu kan benar-benar kadang-kadang ya harus dijual satu juga gitu. Oke, wow luar biasa ya, mudah-mudahan itu terrealisasikan. Amin. Kalau untuk take and give dari giver dan juga receiver itu berarti setiap hari jalan terus ya? Atau hari tertentu? Hari-hari tertentu. Hari-hari tertentu aja sih Kak. Apa tuh? Cuman gini, yang baru kita olah juga saat ini adalah websitenya. Itu sayangnya masih under maintenance, jadi belum bisa bekerja sebagaimana mestinya. Yang tadi langsung mempertemukan gitu. Nah, untuk saat ini kita masih pakai cara manual. Jadi kalau misalnya teman-teman di sana mau berkontribusi juga untuk membagikan food waste, itu bisa banget langsung ke link bio-nya Instagramnya GoFood. Nanti langsung diarah ke website. Enggak di WA. Oh di WA. Di WA jadi ada link tree-nya ya? Iya ada link tree-nya. Di WA ngabarin kalau misalnya mau ngasih, nanti dari volunteer GoFood yang bagiin. Oke. Untuk Instagramnya tadi apa? Boleh sekali lagi? GoFood.id. GoFood.id. Bukan food kaki ya, tapi food makanan. Iya. GI ya. GI dong. Iya, GIFOOD. GIFOOD.id. Silakan di situ bisa dikepo-kepo juga gitu ya. Karena lagi-lagi ngomongin tentang food waste, jangan sampai kita berlebih-lebihan makanan, ternyata di luar sana butuh nih. Ada yang butuh dan memang kita harus punya kesadaran untuk itu juga ya, mengurangi food waste gitu. Tapi juga jangan kemudian kayak makan enggak, kasih GoFood aja gitu. Misalnya udah dimakan, udah sampai hampir habis, tiba-tiba baru dikasih itu kan. Tapi menerima bahan makanan nggak sih, atau udah makanan jadi aja? Kalau sejauh ini belum ada yang nerima bahan sih Kak. Tapi ya mostly ini makanan jadi matang ya? gitu. Oke, tapi bisa dipertimbangkan sih kalau bahan makanan ya. Maksudnya bukan mungkin sisa ya, tapi misalnya kayak memang udah masak perusahaan gitu, terus tiba-tiba oh iya ini masih ada yang belum digunakan, kalau besok mungkin atau lusa udah busuk dan mereka nggak butuh lagi kan. Atau mungkin misal kayak pas lagi naik-naiknya harga bawang putih apa segala macam, misal. Terus tiba-tiba karena panic buying kemudian belinya banyak banget, tapi ternyata pas pada saat sudah mau busuk akhirnya kayak aduh gimana nih udah mau habis nih segala macam gitu. Itu mungkin bisa dipertimbangkan. Kita ya. kayak ini ya, kayak konsultan gitu lah masalahnya. Boleh banget. Konsultan, kita lebih ke juliter. Nggak, kita netizen. Iya benar. Kita netizen yang memang merasa bahwa ya gue terus diturutin gitu. Oke, Ibu produser udah gini. Oh ada yang ini. Oke, terus tadi kalau GoFood sendiri berarti sekarang volunteer dan segala macamnya ada berapa orang yang aktif gitu untuk kemudian gabung?
Ya, kalau untuk volunteering kita per periode gitu sih Kak. Jadi nggak ada yang sustain. Bahkan untuk organisasinya sendiri kita juga masih kecil. Karena ya kan ini kan by IT gitu. Jadi kayak nggak perlu SDM yang banyak juga. Cuman untuk volunteernya kita dari tahun 2017 sampai sekarang bisa ngumpulin lebih dari 100 volunteer gitu. Jadi per periode ini maksudnya dalam artian ketika misalnya ada event besar dari GoFood atau apa ya? Ya bagiin makanan dalam jumlah yang besar, ya pada akhirnya kita membutuhkan volunteer itu tadi gitu. Tapi kalau misalnya yang kecil-kecil kayak kita salah satunya kerja sama salah satu yang terbesar di Jogja itu kita apa namanya cuman satu orang aja, which is me. Jadi jadi kayak aku yang Me, myself, and I konsepnya. ke jalanan kayak gitu. Dibantu sama teman-teman yang lain berarti ya. Nah kalau soal GoFood sendiri itu kan dia memang bergerak di tadi ya food wasting dan juga punya visi dan misi yang di awal kamu bilang tadi. Tapi dari kamu sebagai Chief Social Impact sendiri, ada nggak sih edukasi ke masyarakat juga tentang food waste ini? Atau kalian masih kayak dalam taraf ya udahlah kita terima dulu lah edukasinya ntar aja, atau cuman lewat medsos atau gimana gitu? Ya kalau untuk edukasi kita dari awal ya Kak selalu menyuarakan hal tersebut gitu. Tapi platform yang emang kita andalkan sampai sekarang adalah Instagram dan TikTok sih sebenarnya. Tapi TikTok tuh juga baru kemarin setelah kita kerja sama FIB UGM. Nah untuk selanjutnya kalau aku lebih, maksudnya dari GoFood ini lebih fokus ke kolaborasinya. Karena dari situ ada dua apa ya, sambil menyelam minum air gitulah. Kayak gimana kita kayak dimana kita bisa ngajak kerja sama mahasiswa atau eksternal organisasi. Nah sekaligus juga masukin edukasi food waste itu. Oke, berarti terselubung tapi tetap nyampe ya harapannya ke masyarakat. Oke, tapi memang ya lagi-lagi butuh sih edukasi itu karena ya tadi kayak yang kita awal bilang tadi dan juga sampaikan bahwa kadang-kadang kita tuh nggak sadar bahwa food waste itu juga ternyata penting loh untuk diperhatikan gitu. Karena kadang-kadang kayak makan pengen ini apa segala macam, tiba-tiba nanti ngerasa bahwa ya kok nggak habis sih, padahal aku tadi pesennya dikit apa segala macam gitu. Ya itu namanya lapar mata ya, dan itu sebenarnya manusiawi sih. Manusiawi, tapi ternyata kan bisa dikontrol. Bener, dan ternyata bisa dikontrol. juga bisa disalurkan. Ya, gitu. bener. Karena di luar sana juga banyak ya yang ternyata membutuhkan gitu. Ya nggak apa-apa lapar mata, tapi tahu gimana menyalurkannya gitu. Betul. Dan ikhlas sih yang penting ya. Ya Allah, kalau misalnya udah sampai gitu terus ya nggak tahu juga, tapi ya semoga Ya Allah, saja. sumpah kita netizen banget gak sih? Tapi yang jelas kalau buat sobat rekreasi yang pengen kepo-kepo juga ya di GoFood. GoFood. Sorry, merek lain GoFood.id ya teman-teman ya. Ada apa ini? GIFOOD.id ya. Silakan dikepo-kepo kalau misalnya mau coba ikutan untuk menyalurkan jadi giver gitu kan. Itu di situ sudah ada link tree, silakan diklik di bio profilnya, kemudian nanti diarahkan ke WhatsApp, kemudian nanti bisa tektokan ya di situ sama Miminnya. Untuk kemudian kalau mau jadi nanya. receiver juga boleh. Boleh. Kalau jadi sama juga ya. Boleh banget. Mau jadi receiver boleh gitu. Silakan kepo-kepo juga di Instagramnya untuk kemudian tahu apa ya kira-kira yang harus dilakukan. Kriterianya gitu. apa ya gitu, atau iya benar apa yang harus dilakukan gitu. Oke, GoFood ada jargonnya nggak kira-kira? GoFood go apa GoFood, gitu. yes. Oh enggak ya, itu BUMN ya. Bukan. Aku bilang jaya beda nanti. Itu prediksi dong. Kalau tagline-nya sendiri ini sih Kak, give love kayak gitu. Give love. Oh, give love. Oh, Ya. okay. Boleh kita coba, kayaknya seru deh. Give love. Ada gerakannya nggak? Nggak ada. Kita bikin yuk. Boleh banget. Tapi ini apa namanya, nanti kita di episode berikutnya Sobat Rekreasi kita masih akan bareng sama Salsa. Gitu ya. Karena Salsa ini selain aktif di bidang food waste, kemudian juga di GoFood, nanti kita juga akan ngebahas tentang waste juga. Waste gitu yang lain ya. yang yang ditekuni dan juga digeluti gitu ya, tapi lebih kepada fashion. So if you want to know more about that gitu ya, kita akan bahas di episode selanjutnya. Betul. Tetap di mana kita? Nggak tahu. Tetap di Rekreasi. Oke, bener banget ya, kalian bisa saksikan di YouTube
YouTube channel Ya, di TVRI TVRI Yogyakarta Official. Betul sekali. Jadi minggu depan, Sabtu depan nanti akan ada episode juga bareng sama Salsa lagi, tapi ngebahas tentang waste tapi lebih ke fashion waste. Ya, akan seperti apa? Tunggu Kita saja. pakai ini dong, pakai jargonnya yang give love gitu yuk buat nutup. Tapi kan nggak ada ininya. Give love kita aja ya. Boleh. Kanan dulu apa gini dulu? Kanan dulu. Oke. Kanan tangan baik katanya. Give food, give love gitu ya. Aku boleh gini nggak? Idol Ayo, kan ya. 1, 2, 3. Give food, give love. Jaya. Bye.